usahakan untuk bisa lebih sabar, lebih yang menahan diri, jangan kepancing kalau ada rekan kerja yang cenderungnya, frontal atau agak ini nih gitu, maksudnya agak lemes mulutnya gitu. Jadi kamu nggak perlu sakit hati, nggak perlu kecewa, "Kok nih orang kayak begini ya?" Gitu. Jadi bisa jadi memang, dia tidak bermaksud begitu ke kamu gitu, hanya memang karakternya begitu atau dia memang lagi ada masalah. Jadi jangan dimasukin ke hati terus bikin kamu jadi sakit hati gitu. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Untuk minggu ini saya masih berada di Transisi Kopi di Jalan Adiaksa 2, daerah Lebak Bulus. Untuk Pick a Card general, kita mulai duluan ya. Oke, silakan tarik nafas dulu, diamati, ikuti energinya mana yang paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Saya kasih waktu buat memilih. Untuk kali ini saya pakainya tarot wayang dari almarhumah Ibu Ani Sekarningsih yang bikinnya. Oke, udah ya? Untuk yang milih kartu pertama ada petualangan nih. Jadi di minggu ini banyak hal yang bisa kamu pelajari, banyak hal yang bisa kamu banyak tantangan, istilahnya ya, banyak tantangan, banyak hal yang bisa bikin kamu jadi lebih lebih ke wawasannya bertambah, bisa yang lebih tahu gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kamu pelajari, bisa kamu dapat di minggu ini. Oke, sementara untuk yang milih kartu kedua, ada suatu pilihan. Jadi minggu ini ada sesuatu yang memang harus kamu putuskan, harus kamu tentukan mau yang mana atau mau apa gitu. Jadi minggu ini perlu kepastian gitu ya dari diri kamu. Jadi jangan banyak ragu, jangan banyak bingung, karena ada hal yang harus kamu putuskan di minggu ini. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada perlindungan. Oke. Di sini kamu diminta untuk bisa lebih dewasa, bisa lebih bijak, karena bisa jadi ada seseorang yang butuh nasihat kamu nih gitu, butuh pencerahan dari kamu, butuh masukan gitu ya. Jadi minggu ini kamu harus bisa istilahnya bisa bisa jadi mediator, bisa jadi penengah juga, bisa jadi seseorang yang dimintai pendapat, dimintai masukan untuk orang di sekitar kamu gitu. Itu untuk yang general. Sekarang kita masuk ke bagian keuangan dan karir. Tapi kayaknya kita explore tempat lagi di Transisi Kopi, karena masih banyak spot yang belum saya datangin nih. Kita masuk lagi ke area tengah ya. Kita duduk sini aja. Kayaknya enak nih buat karir sama keuangan.
Udah siap ya? Kita pick a card untuk karir dulu. Silakan dipilih mana yang tertarik energinya supaya bisa resonate nih sama kalian. Oke, kartu pertama, kedua, atau ketiga. Silakan. Oke, sudah ya. Buat yang milih kartu pertama, karir. Oke, wanita karir. Jadi untuk minggu ini kamu memang diminta untuk bisa lebih nunjukin kapabilitas kamu, bisa nunjukin kemampuan kamu supaya bisa lebih kelihatan gitu. Kelihatan di mana ya? Kelihatan di atasanmu gitu ya, kelihatan di klien kamu gitu. Jadi minggu ini saatnya kamu untuk bersinar, untuk nunjukin memang yang menjadi kemampuanmu gitu. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada kelahiran baru. Di sini bisa yang berhubungan dengan karir baru, bisa berhubungan dengan job desk baru, dengan sesuatu yang baru gitu. Jadi tapi ini lebih ke maknanya lebih ke positif gitu. Jadi minggu ini ada hal baru yang kamu temui di pekerjaanmu sekarang. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada sakit hati nih. Jadi usahakan untuk bisa lebih sabar, lebih yang menahan diri, jangan kepancing kalau ada rekan kerja yang cenderungnya frontal atau agak ini nih gitu, maksudnya agak lemes mulutnya gitu. Jadi kamu nggak perlu sakit hati, nggak perlu kecewa kok nih orang kayak begini ya gitu. Jadi bisa jadi memang dia tidak bermaksud begitu ke kamu gitu, hanya memang karakternya begitu atau dia memang lagi ada masalah. Jadi jangan dimasukin ke hati terus bikin kamu jadi sakit hati gitu. Itu untuk karir. Kita lihat untuk keuangan ya. Untuk keuangan, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, mana yang paling ketarik energinya buat kamu? Oke, kartu pertama ada harapan. Jadi untuk keuanganmu minggu ini, kalau kamu lagi nunggu bonus gitu ya, lagi nunggu uang kaget istilahnya, nggak usah khawatir karena minggu ini apa yang kamu inginkan atau kamu harapkan itu bisa terrealisasi, bisa terencana gitu ya. Bisa rencana-rencanamu juga bisa masih berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Sementara untuk yang milih kartu kedua juga ada kabar gembira. Jadi minggu ini untuk keuangan masih yang cukup aman, masih yang bisa mau beli apa masih bisa, mau gitu, mau nraktir temen juga masih bisa, mau nyenengin orang tua juga masih. Jadi di sini untuk yang milih kartu kedua, untuk keuangan juga nggak usah khawatir karena tabungan juga masih aman. Sementara yang milih kartu ketiga, nah ada naluri. Kamu harus bisa milah-milah mana yang memang perlu banget kamu keluarin, mana yang sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi buat kamu yang milih kartu ketiga untuk minggu ini harus bisa nahan diri gitu ya. Nahan dirinya kenapa? Sebenarnya bukan buat kamu gitu. Jadi kamu tuh nggak boros. Sebenarnya bukan buat kamu. Cuman kamu tuh suka nggak tegaan orangnya, suka yang gampang percaya, terus gampang kasihan. Itu yang bikin jadinya keuanganmu rada goyang. Jadi di sini ikutin nih feelingmu. Kalau menurutmu
ini kayak orang kayaknya nggak perlu dibantuin, ya udah gitu. Harus bisa lebih tegas, ngomong enggak, jangan nggak tegaan. Itu untuk keuangan. Sekarang tinggal asmara, kita cari tempat lagi yuk, biar nggak bosen kamunya. Kita explore lagi tempat di Transisi Kopi. Kita cari lagi spot yang baru, oke? Ya, sekarang kita lanjutkan untuk pick a card relationship. Sekarang buat yang single dulu ya. Silakan kamu pilih mana yang paling ketarik kartunya buat kamu ya. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Saya kasih waktu. Silakan dirasakan energinya. Buat kamu yang milih kartu pertama, ada petualangan nih. Oke. Minggu ini kamu masih yang enjoy dengan kejombloan kamu gitu ya. Kamu masih enjoy dengan kesendirian kamu. Jadi kamu masih yang sebenarnya tidak menutup diri. Sebenarnya juga bukan yang antipati untuk cari kenalan gitu ya, dapat kenalan. Tapi masih yang masih yang suka-suka kamu aja gitu. Jadi belum tertarik, belum berminat untuk serius, oke, gue mau cari pasangan nih gitu. Jadi minggu ini tuh kamu masih yang enjoy aja gitu dengan status kamu yang jomblo. Untuk yang milih kartu kedua, ada naluri. Di sini kamu harus bisa ngikutin feeling kamu, harus bisa lebih istilahnya gini. Kamu tuh harus sudah tahu mana yang sebenarnya sosok yang pas buat ngedampingin kamu gitu. Jadi jangan yang ya udahlah terserah aja deh gitu. Siapa aja deh yang suka sama gue gitu ya, mungkin nanti gitu. Jadi kamu sendiri harus punya kriteria, harus punya keinginan gitu. Gue maunya pasangan yang seperti ini gitu. Jadi bawah sadar kamu tuh nanti yang bisa ini nih gitu, yang ngebentuk dan lebih cepat energinya untuk menarik orang-orang yang memang kamu inginkan gitu, tipe yang memang kamu inginkan gitu. Jadi ikutin dulu feelingmu, kamu tuh sebenarnya mau punya pasangan yang seperti apa. Sementara untuk yang milih ketiga, ada anugerah besar. Kalau kamu mau, sebenarnya minggu ini itu udah bisa banget untuk kamu deket sama seseorang yang emang udah lama menaruh perhatian sama kamu, udah lama suka sama kamu, tapi kamunya yang masih jaim dan masih ngejauh. Jadi sebenarnya buat kamu yang milih kartu ketiga, itu untuk minggu ini bisa banget kamu jalan, bukan ketemu orang baru ya, karena ini cenderungnya kamu udah kenal gitu. Kamu udah kenal, dia udah deket, cuman kamunya masih yang nggak ini loh gitu, kamunya masih yang belum ngasih harapan ke dia gitu. Tapi sebenarnya kamu udah tahu kalau dia itu suka sama kamu. Dan ya terserah kamu sih mau dijabanin gitu ya atau enggak gitu. Tapi sebenarnya kamu udah tahu. Itu untuk yang single. Sementara gimana untuk yang berpasangan? Kita cari tahu ya. Oke. Sekarang untuk yang berpasangan. Kita lihat. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan dipilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga.
yang ketarik energinya buat kamu. Sudah ya? Untuk yang milih kartu pertama, kamu perlu lebih jujur sama pasangan kamu. Usahakan untuk tidak main belakang. Usahakan untuk nggak kucing-kucingan atau menyembunyikan sesuatu. Karena jangan sampai kamu udah niatnya udah nggak baik, terus ketahuan lagi gitu nanti sama pasangan gitu ya. Jadi di sini buat kamu yang milih kartu pertama harus bisa lebih menghargai pasangan, bisa lebih jujur sama pasangan. Jangan ngomongnya A tapi sebenarnya B gitu ya. Jadi hati-hati buat yang milih pertama nih. Jangan sampai kamu bohong terus ketahuan. Aduh, saya nggak ikut-ikut. Sementara untuk yang milih kartu kedua, untuk minggu ini kamu sama pasangan lagi yang bergairah nih. Lagi yang anget-angetnya, lagi yang mesra-mesranya gitu. Jadi minggu ini cenderung tidak ada masalah, nggak ada gonjang-ganjing nih buat kamu yang milih kartu kedua. Sementara buat yang milih kartu ketiga, ada hasil yang mendunia. Jadi untuk minggu ini bisa pasanganmu yang sedang oke nih karirnya, sedang oke ininya gitu, bisnisnya gitu, usahanya. Jadi kamu tinggal ngasih jangan segan untuk memberi apresiasi kepada pasangan. Jangan segan juga buat ngasih pujian pasangan. Jadi meskipun bisa jadi kamu udah lama nih gitu ya, udah lama jalannya, tapi nggak ada salahnya loh gitu. Kasih kejutan-kejutan juga sama pasangan gitu. Supaya apa? Supaya hubungan kalian tetap harmonis. Jangan kalah sama yang masih baru jadian gitu. Jadi meskipun sudah cukup lama, jangan bosen, jangan malas untuk kasih pujian ke pasangan. Oke, demikian tadi pick a card untuk relationship, untuk asmara. Sekarang saya mau nyobain menu lagi di Transisi Kopi. Itu menunya banyak. Kayaknya saya mau pesen yang agak berat. Di sini katanya chicken cordon bleu-nya juga lumayan enak. Jadi saya pengen pesan itu. Kita tunggu aja ya. Saya udah pesen sih. Oke. Nah, udah datang. Ini yang tadi saya bilang chicken cordon bleu ya. Oke. Nih, ada dagingnya juga dalamnya. Terus pakai kuah teriyaki yang dipilihin buat saya. Dagingnya luarnya tuh crispy, dalamnya juga empuk. Kalau kentangnya cukup gurih. Cuman gorengnya terlalu garing. Wah, enak ya. Nah, kalau minumannya ini mango mint. Kita coba ya. Jadi ada flavor mango, terus ada rasa mintnya di belakangnya. Seger banget. Jadi buat kamu yang nggak terlalu suka sama kopi atau udah minum kopi sebelumnya, kamu bisa banget buat milih banyak varian minuman yang selain tadi ada yang seger gitu ya kayak mango ini, terus ada varian tehnya juga macem-macem di Transisi Kopi. Jadi bisa pilih sesuai selera kamu. Oke, demikian untuk ulasan makannya, untuk pick a card untuk minggu ini. Jangan lupa yang lewat di Jalan Adiaksa, tepatnya di Adiaksa 2, daerah Lebak Bulus, Pagar Hitam, ada Transisi Kopi. Kamu boleh mampir
Tempatnya tuh enak banget karena ini di rumah gitu, di area depan rumah. Jadi enak banget lah, homey banget. Kayak kita lagi tadi kita menikmati suasana di rumah sendiri gitu. Jangan lupa buat subscribe, like, sama tinggalkan komen. Terima kasih.